Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba mereview dan membuat senter inframerah ya, dari master centernya Cree XML T6 F18 ya. Kenapa pakai ini? Kalau menurut saya seri ini tuh paling mudah buat dibongkar pasangnya ya, paling mudah untuk dibongkar pasangnya. Jadi pertama-tama kita siapkan alatnya. Ini ada tang solder, timah, dan tangnya ini namanya tang apa ya? Ya tang jepit gitu loh, untuk buat melepas ulurnya di sini nanti. Tuh ya, kita mulai ya teman-teman. Pertama kita lepas ini, tutup baterainya. Kemudian lepas ujung kepala senternya ini. Ini paling mudah dari tipe-tipe senter-senter yang lain. Tipe senter 18650 menurut saya ini paling mudah. Nah, bagaimana cara melepas ini? Nah, kita menggunakan tang ini ya, fungsinya untuk itu. Ini ya. Nah, mudah ini. Ini pegang aja terus diputar ke kiri. Putar ke kiri. Nah, gini ya. Kalau sudah ringan diputar ini, kita tinggal putar manual pakai tangan bisa ya. Nah, gini. Nah, sudah terlepas ya teman-teman. Kalau sudah terlepas gini, kita dorong dari bawah, nah, supaya kita bisa melepas ini ya. Nah, gini kita taruh dulu di sini. Ini thermal pastanya ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk pendingin ya nanti. Di sini kan ada lampu LED-nya nih, LED inframerahnya. Ini saya pakai Osram yang 5,8 watt ya. Jadi kan namanya IR itu kan pasti panas ya. Untuk mengurangi panasnya dan menyalurkan panasnya ke bodi aluminium ini, kita menggunakan thermal paste dari prosesor komputer ini ya. Ini saya pakai MX4 thermal pastenya yang bagus ya. Oke, kita lanjut di sini. Bagaimana lepas ininya? Kita lepas dulu yang ini ya. Nah, ini kenapa saya bilang paling mudah. Ini PNP-nya itu pakai alat gini bisa semua. Kalau yang lain itu harus dicongkel-congkel gitu ya. Nah, ini seperti ini. Ini ya, LED-nya Osram 5,8 watt LED IR ya. Dan ini saya upgrade dengan lempengan tembaga ya ini. Nah, ini kan lempeng tembaga nih. Kalau bawaan senternya nggak ada. Soalnya kan senter biasa ininya loop diameter ID-nya ini kan 20 mili. Tiap senter kan beda-beda ya. Ada yang 20, ada yang 17. Nah, ini saya upgrade yang tembaga ini pas 20. Jadi memang ini digunakan untuk upgrade center ya. Nah, ini kan pas gini, PNP gini ya. Pas diameternya buat LED-nya dan pas diameter buat lubangnya ini. Dia pas gini ya. Nah, ini nanti kita kasih thermal paste-nya di sini ya, buat menyalurkan panasnya. Itu. Nah, kalau sudah seperti ini atau biasanya dari bawah juga bisa. Nah, ini nanti akan kita upgrade menjadi mode 1 nyala terang aja ya. Kan bawaannya ada 3 atau ada 5 mode atau itu. Terang, redup, terus gede-gede gitu ya. Caranya gimana? Caranya kita ini ya. Ini masih driver bawaannya ya. Nah, ini yang isi ini. Nah, ini kita jumper ya. Ini kan ada 3 titik nanti. Kita jumper atas sama yang kiri, gitu ya. Atas sama yang kiri. Ini kita lepas dulu. Soalnya saya bandingin sama yang pakai senter yang satunya. Itu enggak, saya yang satunya kan saya lepas, sedangkan yang ini kan tidak dilepas. Itu terangan yang dilepas ya, lebih terang yang lepas, terus lebih dingin juga. Kalau nggak dilepas langsung di jumper gini, itu terangnya nggak seterang yang dilepas. Kemudian lebih panas ya, kalau dirasakan lebih panas, senternya lebih panas. Kalau ini dilepas tuh senternya dingin ya. Ini pengalaman saya seperti itu. Ini akan saya coba lepas saja, dan kita nanti akan tes terangnya gimana sama suhunya gimana ya. Oke, akan kita lepas dulu, nanti akan kita lanjut videonya ya teman-teman. Kita lanjut ya. Ini IC nya sudah dilepas ya, ada 3 kaki tadi. Ini sudah dilepas, barangnya kecil banget ini ya. Nah, lambangnya itu ya U1 itu kan ada 3 titik. Kita sambung, kita jumper yang sebelah kiri ya, yang atas sama sebelah kiri. Itu fungsinya cuma buat putus sambung power aja ya. Jadi nanti lampunya cuma ada 1 nyala itu ya.
ini IC-nya sudah terlepas ya, kecil banget ini. Nah, bagaimana cara nyambungnya? Teman-teman bisa menggunakan kawat seperti ini ya. Ini kawat dioda, ini ujung kawatnya ini. Nah, ini bisa pakai kawat seperti ini atau pakai kabel kawat tembaga itu juga bisa ya. Yang penting bisa buat nyambung untuk jumper ini itu ya. Akan kita jumper dulu ya teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi setelah kita jumper dengan kawat hasilnya seperti ini, atau kita jumper menggunakan kawat kabel tembaga yang kecil itu juga bisa. Tujuannya cuma untuk menyambung ini ya, yang sebelah atas sama yang sebelah kiri ini ya, yang bawah ya. Nah, bagaimana cara motongnya? Kita lebih mudah menggunakan guntingan kuku seperti ini ya, supaya bisa lebih maksimal. Kita potong aja. Nah, itu ya, hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita rangkai lagi, sudah selesai. Jangan lupa kita kasih thermal paste-nya tadi ya di lempengan tembaga ini, supaya bisa menyalurkan panas dengan maksimal ke bodi senternya ya. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman, kita lanjut lagi ya. Sekarang proses pemasangan senter ini kembali ke awal ya. Caranya mudah. Ini yang pertama ini dulu, ini kita pasangkan seperti ini. Nah, gini ya. Ini bodi ini negatif ya, jadi dari driver ini yang putih ini, nah yang putih ini gabung ke bodi ini jadi negatif, yang ini positif dari baterai gitu ya. Sistemnya seperti itu. Nah, ini tembaganya kita kasih thermal paste dulu secukupnya ya, sedikit saja, cuma buat menyalurkan panasnya. Kasih sedikit ya, udah gini, udah cukup ya. Tinggal kita pasang ini ya, sudah cukup, dikit aja. Udah kita pasang, kita tempel, dia jadi rekat gini ya. Nah, gini tinggal kita pasang yang ini, tutup penguncinya. Oke, kita sambil kita posisikan posisi LED-nya ini ya, supaya bisa di tengah ya. Nah, gitu ya. Udah kita putar, kita kunci. Ya, ini kalau buat ini pakai tangan bisa, tapi untuk mengencangkannya bisa pakai tang ini tadi ya, gini. Oke, sudah secukupnya. Pastikan posisi LED-nya di tengah-tengah gini ya. Oke, kemudian kita masukkan dari ujung kepalanya yang ini, kita masukkan dulu, kita fixkan nah seperti ini, sambil kita tahan ya, pakai jari kita tahan. Kemudian yang bodi ini, yang ini, yang ulir dalam, kita masukkan, kita putar seperti ini sampai kencang secukupnya. Oke, setelah itu kita dorong, kita keluarkan, set. Nah, ini kita kencangkan pakai tangan, set. Udah selesai, kita pasang kacanya, masukkan baterainya ya. Jangan lupa positif dan negatifnya jangan sampai terbalik. Pasang. Oke, udah jadi ya teman-teman ya. Jadi cukup mudah ya, simple ya. Kita coba tes ya. Tuh, nyala ya, terang. Ini enggak kasat mata ya, soalnya kan ini 850 nm ya, infrared tuh. Nanti bisa di zoom juga. Ini bisanya terlihat nanti ketika pakai kamera night vision ya. Untuk kamera night visionnya bisa dilihat di katalog video yang lain ya, sudah saya sediakan. Oke, gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang mau merubah senter seperti ini, basicnya mau dirubah ke senter inframerah bisa ya. Yang penting drivernya cocok dan beli LED Osram itu yang 5,8 watt gitu teman-teman ya.